Selamat malam, Pak Tias Nugraha selaku dosen pengampu mata kuliah Studium General. Perkenalkan, saya Putri Anjani Natali Surbakti, NIM 121190070 dari kelas TIB. Di sini saya akan presentasikan hasil review saya dari video modul 4 Studium General, yang dimana video modul 4 tersebut berjudul Navigation Peer Review. Di Navigation Review ini, ada 4 topik yang akan dibahas. Yang pertama, Certified Peer Review Course. Yang kedua, Fundamentals of Peer Review. Yang ketiga, ada Becoming a Peer Review. Yang keempat, ada Going Through Peer Review. Untuk yang pertama, di sini saya akan bahas tentang Certified Peer Review. How to Peer Review. Yang pertama itu ada a review article. Peer review itu adalah bagian penting dari menerbitkan artikel ulasan, seperti halnya untuk artikel penelitian. Namun, tanpa prosedur eksperimental untuk mengevaluasi data untuk menilai, atau kesimpulan untuk ditafsirkan, tidak selalu jelas apa yang diminta untuk Anda komentari atau standar apa yang mungkin Anda gunakan untuk merekomendasikan manuskrip tersebut. Di sini saya mendapat bagaimana cara meninjau artikel ulasan dibandingkan dengan meninjau artikel penelitian. Yang pertama itu ada persamaan seperti bersifat profesional dan objektif. Di sini berisi dengan hal yang harus kita ketahui, yaitu memahami pedoman dan ekspektasi jurnal, tidak perlu menyalin edit atau menjadi polisi pemformatan, bekerja sama dengan editor, terbuka tentang konflik atau penundaan, dan tugas kita adalah untuk membantu memperbaiki naskah, bukan malah sebaliknya memberikan alasan mengapa naskah tersebut tidak boleh diterbitkan. Hal-hal tersebut seperti yang utama ini memberikan alasan mengapa naskah tersebut tidak boleh diterbitkan sangatlah hal yang tidak bisa untuk dilakukan dalam menerbitkan atau membuat suatu review artikel. Yang kedua ada perbedaan. Komunikasi yang baik dan tulisan yang mudah diakses penting untuk penelitian, tapi juga penting untuk artikel ulasan. Tidak ada metodologi, analisis data, statistik untuk dievaluasi dalam ulasan tersebut. Kebaruan dalam ulasan harus dinilai berdasarkan diskusi dan bukan hasil terutama penting untuk membedakan konsensus dari opini tersebut dalam ulasan dan ketepatan waktu dari topik lebih besar dalam artikel ulasan. Yang selanjutnya, Introduction to the Certified Peer Review Course. Certified Peer Review Course dikembangkan untuk membantu mendukung dan melatih meninjau dan dirancang untuk memenuhi kebutuhan karir penelitian awal serta bertindak sebagai penyegaran bagi penelaah yang lebih berpengalaman, di mana di sini kita dituntut untuk mengembangkan dan kita dibantu atau didukung dan dilatih untuk bagaimana kita dapat membuat atau mengenalkan certified peer review course kita tersebut. Di sini saya menemukan beberapa fitur untuk pengenalan certified peer review course. Yang pertama, pelatihan tinjauan sejawat secara menyeluruh. Pelatihan tinjauan sejawat ini sangat penting untuk bagaimana para pemula atau para pembuat certified peer review tersebut yang masih awal untuk lebih mengenal bagaimana artikel yang akan mereka buat tersebut. Yang kedua, dibuat dengan masukan dari para pakar tinjauan sejawat. Dibuat dengan masukan dari para pakar di sini berarti bahwa artikel tersebut sudah merupakan masukan-masukan atau saran-saran dari para pakar yang dimana para pakar tersebut sudah berpengalaman jauh daripada pemula dalam membuat suatu review course tersebut. Yang keempat, yang ketiga, format modular yang mudah diikuti. Dan yang terakhir adalah sertifikat untuk menghargai pembelajaran Anda. Yang selanjutnya adalah what is peer review? Why peer review? Apa itu peer review dan mengapa peer review itu tersebut? Tinjauan sejawat dirancang untuk menilai
validitas, kualitas, dan seringkali originalitas artikel untuk diterbitkan. Mengapa harus peer review? Di sini dijawab bahwa peer review itu berfungsi sebagai filter untuk memastikan bahwa hanya penelitian yang berkualitas tinggi yang dipublikasikan, terutama di jurnal berreputasi, dengan menentukan validitas, signifikan, dan originalitas penelitian tersebut. Memastikan bahwa penelitian berkualitas tinggi tersebut, itulah yang merupakan tujuan utama dari peer review tersebut. Untuk kedepannya dipastikan bahwa apakah isi dari jurnal tersebut berkualitas dan dapat diterima oleh khalayak umum. Yang kedua itu adalah peer review dimasukkan untuk meningkatkan kualitas naskah yang dianggap layak untuk diterbitkan. Di sini ada models of peer review. Model peer review terdiri dari single blind peer review dan double blind peer review. Yang kedua, single blind tersendiri adalah kebijakan peer review umum di banyak subjek di bidang seperti ilmu fisik. Yang harus digarisbawahi dari single blind ini adalah banyak subjek di bidang seperti ilmu fisik, yang dimana nanti keuntungannya yaitu peninjau dapat mengkritik, mengkomen, tanpa pengaruh apapun yang diberikan oleh penulis kepada mereka. Dan yang sebaliknya, adapun kerugian dari single blind ini yaitu tidak melindungi dari jenis kelamin atau jenis bias lainnya, yang dapat mempengaruhi adanya kesenjangan gender antara penerbit atau penulis tersebut. Yang ketiga, sedangkan double blind ini lebih umum dalam ilmu sosial dan mendapatkan daya tarik di bidang studi lain, yang dimana nanti keuntungannya yaitu mengurangi kemungkinan bias. Kerugiannya yaitu sulit menganonimkan penulis dan penulis atau kutipan diri, subjek, atau gaya penulisan. Adapun yang selanjutnya itu the typical peer review process. Menentukan pemilihan peer review oleh editor. Di sini editor yang kita percayai untuk membantu kita dalam mempublikasikan jurnal ataupun artikel, kita dapat menentukan pemilihan peer review kita, atau editor tersebut juga dapat menentukan pemilihan peer review dari mereka tersendiri untuk dapat memungkinkan atau memberikan saran kepada kita bagaimana jurnal kita tersebut apakah sudah memiliki kualitas yang baik dan apakah sebaliknya belum memiliki kriteria-kriteria yang dapat membangun kualitas tersendiri dari isi artikel tersebut. Nah, menentukan pemilihan peer review oleh editor ini antara lain, yang pertama, editor mencari komentar mengenai hal di bawah ini, yaitu konten akurasi, kedalaman, dan keluasan. Bagaimana akurasi konten tersebut? Kedalamannya dalam hal judul yang dibahas tersebut. Apakah keluar dari topik? Apakah isi tersebut sudah memang benar datanya atau akurat dan dapat dipercaya oleh semua yang nanti dapat membacanya dan dapat dipertanggungjawabkan tentunya. Yang ketiga itu adalah kesesuaian kertas untuk membaca jurnal. Bagaimana kesesuaian kertas untuk membaca jurnal? Kertas tersebut seperti warna yang mencolok seringkali membuat pembaca tersebut merasa tidak lebih tertarik karena warnanya, sedangkan warna yang lebih gelap sangat membuat pembaca tersebut merasa sulit untuk memahami akibat warnanya yang gelap tersebut. Yang keempat adalah kualitas dan kejelasan tulisan penulis. Bagaimana tulisan penulis tersebut dapat dipahami atau dapat dibaca oleh si pembaca nanti. Yang kelima, organisasi dan aliran ide. Yang keenam, kecukupan tinjauan literan. Yang ketujuh, kesesuaian metode. Dan yang terakhir adalah kebaruan referensi. I just got a review invite. What next? Saya hanya mendapatkan undangan sebuah review. Apa selanjutnya? Atau apa hal selanjutnya yang dilakukan ketika saya memiliki sebuah undangan dari sebuah review tersebut? Hal yang harus dilakukan setelah mendapat review invite, jika Anda menerima review invite tersebut, yaitu dengan mengikuti petunjuk umum dan persyaratan khusus jurnal. Yang kedua, dapat menjaga kerahasiaan. Dapat menjaga kerahasiaan ini menjadi suatu komponen yang penting, di mana kerahasiaan dari review tersebut pasti dalam suatu review memiliki suatu hal yang dirahasiakan atau data-data sebelum dipublikasikan nanti, yang ditakutkan untuk atau yang dijaga untuk terlindung dari plagiarisme oleh orang lain. Dan yang kedua, kemungkinan yang kedua, jika Anda menolak review invite tersebut, kita dapat mencari orang lain yang menurut Anda berkompeten dalam hal tersebut atau bidang tersebut.
Yang kedua, memberikan alasan yang tepat kenapa Anda menolaknya. Alasan yang tepat tersebut atau alasan mengapa kita menolak tersebut sangatlah dibutuhkan untuk kita menolak review Unpad dengan etika-etika yang baik. Yang selanjutnya ada the comments to editors and decision recommendation. Rekomendasi keputusan, baik menerima, menolak, minor, dan mayor. Keputusan editor bersifat final, tidak dapat diganggu-gugat lagi. Keputusan editor bersifat final karena yang pertama itu berdasarkan ulasan yang diterima dan evaluasi pribadi, di mana mereka sudah melakukan evaluasi-evaluasi terhadap review yang kita lakukan tersebut, sehingga mereka tahu di mana letak kelemahan jurnal kita, di mana letak dari keunggulan jurnal kita tersebut, dan jikalau mereka masih melihat adanya kelemahan dari dalam jurnal atau artikel kita tersebut, mereka akan mengevaluasinya terhadap si penulis tersebut. Yang kedua, meskipun keputusan ini mungkin tidak sejalan dengan rekomendasi Anda, jangan menyebutkan rekomendasi Anda, baik menerima, menolak, minor, mayor dalam komentar Anda kepada penulis tersebut. Yang ketiga, jika ada rekomendasi yang bertentangan, editor biasanya akan memberikan bobot lebih pada ulasan yang diuraikan dan diargumentasikan dengan baik. Dan yang terakhir, biasanya editor akan memberitahu Anda tentang keputusannya, di mana ketika editor memberitahu tentang keputusannya, baik evaluasi yang akan diberikan terhadap artikel kita, itu akan membantu kita dalam menemukan di mana letak kelemahan jurnal kita sehingga kita dapat mengimprove jurnal kita tersebut untuk menjadi lebih baik lagi. Yang topik kedua yaitu adalah fundamental. Building trust and engagement in peer review. Cara terbaik untuk meningkatkan kualitas jurnal dan hasil penelitian adalah dengan melakukan proses tinjauan sejawat atau peer review yang menyeluruh, yang membantu orang lain untuk memperbaiki naskah dan hasil penelitian mereka dan juga memberikan umpan balik kepada peninjau dan melibatkan mereka, dan juga jurnal itu memiliki urusan keterlibatan yang lebih beragam dan inklusif dan juga peningkatan kualitas. Dan kedua, proses peer review bergantung pada aktivitas editor, review, dan penulis untuk keberhasilannya. Proses peer review dapat dilakukan secara transparan dan sukarela. Proses peer review secara transparansi dipicu oleh penulis, atau apakah itu sesuai yang dipilih editor berdasarkan naskah yang diterima. Proses peer review yang terjadi secara sukarela memakan waktu yang cukup sulit, di mana pengulas tidak boleh meminta penulis untuk mengutip makalah mereka kecuali jika benar-benar diperlukan. Dan jadi, jika Anda seorang penulis, lihatlah bahwa ada permintaan untuk menambahkan kutipan tersebut, yang dimana permintaan untuk mendapatkan kutipan tersebut merupakan sebuah evaluasi dari editor tersebut yang dapat membantu kekompleksan jurnal atau artikel yang kita buat tersebut. Yang ketiga, sistem peer review atau tinjauan sejawat ada untuk memvalidasi karya akademik, membantu meningkatkan kualitas penelitian yang dipublikasikan, dan meningkatkan kemungkinan jaringan dalam komunitas penelitian. Yang selanjutnya, dari topik ini ada diversity in peer review. Pelaporan buta gender adalah hal biasa, di mana jenis kelamin atau jenis kelamin subjek tidak dilaporkan. Data tidak boleh dipilah berdasarkan jenis kelamin. Analisis mengabaikan potensi perbedaan jenis kelamin dan gender, atau overgeneralization yang biasa dikenal seperti sekarang. Alasan untuk khawatir yaitu kurangnya pelaporan aspek jenis kelamin dan gender dari penelitian dapat menyebabkan bahaya. Ini mengurangi reproduktivitas dan ketelitian, mahal, dan membuang-buang sumber daya. Ini juga kehilangan kesempatan untuk inovasi. Yang selanjutnya adalah pedoman Sagar, di mana pedoman Sagar ini adalah kesetaraan seks dan gender dalam suatu penelitian. Pedoman seks dan gender equity in research atau SAGR ini memiliki prinsip umum, di mana yang pertama, penulis harus menggunakan istilah seks dan gender dengan hati-hati untuk menghindari menggabungkan kedua istilah tersebut. Yang kedua, di mana subjek penelitian terdiri dari organisme yang mampu membedakan berdasarkan jenis kelamin. Penelitian harus dirancang dan dilakukan dengan cara yang dapat mengungkapkan perbedaan yang berhubungan dengan jenis kelamin dan hasil, bahkan jika awalnya tidak diharapkan.
Why get involved in peer review? Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi editor dalam menemukan peninjau adalah menemukan peninjau, tetapi ada begitu banyak alasan bagus untuk menerima permintaan tinjauan sejawat tersebut. Jika seorang penulis terbitan dapat membalas budi setelah semua panitia lain menemukan waktu dalam jadwal sibuk mereka untuk meninjau naskah, jika belum dipublikasikan, ini adalah cara yang bagus untuk meningkatkan keterampilan penulis dan meningkatkan keterpaparan para tokoh-tokoh kunci di lapangan. Sebagai bonus tambahan, akan mempertajam keterampilan berpikir kritis. Yang kedua, ethic responsibilities for peer review. Hal-hal yang harus dilakukan oleh peer review tersebut, yang pertama, tidak menggunakan data atau ide yang dilaporkan dalam naskah. Yang kedua, tidak berkomunikasi langsung dengan penulis. Yang ketiga, memberikan penilaian yang jujur. Memberikan penilaian yang jujur sangatlah penting, di mana ketika mereka memberikan penilaian tidak adil atau yang tidak jujur, penulis tersebut tidak akan atau bahkan kesulitan dalam mengevaluasi artikel yang mereka kirim ke editor tersebut, di mana editor di sini berfungsi sebagai pengevaluasi atau membantu publikasi yang akan membantu si penulis tersebut dalam menerbitkan jurnal tersebut. Yang keempat, kritis memberikan saran khusus untuk perbaikan. Yang kelima, selalu hindari konflik kepentingan. Yang keenam, membantu redaksi untuk mengambil keputusan. Yang selanjutnya adalah hanya menerima untuk meninjau naskah sesuai bidang keahlian. Yang selanjutnya adalah Recognizing Peer Review, a webinar to celebrate editors and research. Alasan pentingnya mengenali peninjau. Yang pertama itu ada evidence, itu penting. Yang kedua, mengubah persepsi publik tentang tinjauan sejawat. Yang ketiga, ada melibatkan penelitian awal dalam tinjauan sejawat. Yang selanjutnya ada keuntungan meninjau makalah jurnal. Yang pertama itu membantu mendapatkan pandangan yang lebih luas tentang apa yang dilakukan orang lain di bidang kita sendiri tersebut. Yang kedua, kita bisa membaca apa yang dilakukan pesaing sejak dini. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan membaca dan membaca yang tersirat. Tapi yang selanjutnya adalah becoming a peer review. How to review a manuscript. Komponen manuskrip yang perlu dipertimbangkan adalah metodologi. Metodologi harus membahas dua bidang utama, pengumpulan data dan analisis data. Metodologi memungkinkan membaca untuk menilai apakah hasil yang diperoleh valid atau tidak. Alasan mengapa metode tertentu digunakan juga penting karena dapat mempengaruhi hasil. Salah satu aspek penting dari metodologi adalah harus memberikan informasi yang cukup untuk memungkinkan peneliti lain mereplikasi percobaan. Sebagai peninjau, perlu mempertimbangkan apakah ini masalahnya atau tidak. Periksa lagi apakah metodologi telah jelas sepenuhnya dilakukan, termasuk desain dari penelitian tersebut, sumber daya, dan prosedur yang dilakukan. Yang kedua, bagian dari how to review a manuscript ini adalah menilai hasil dan pembahasan. Baik jurnal memiliki bagian yang terpisah untuk hasil dan pembahasan, tetapi beberapa jurnal menggabungkan bagian ini. Penting bahwa penulis mengikuti gaya jurnal. Hasil terlebih dahulu. Tujuan dari bagian ini adalah untuk melaporkan hasil tanpa interpretasi subjektif apapun. Ada 10 tips untuk menulis terima review yang sebenarnya. Yang pertama, terima undangan untuk meninjau saat Anda seharusnya tidak melakukannya. Jika Anda menghormati timbal balik, Anda akan menerima undangan ulasan tersebut. Yang kedua, kirim ulasan sangat terlambat atau tidak sama sekali untuk editor. Jangan menerapkan timbal balik dalam hal ini. Jika Anda sendiri pernah mengalami menunggu review yang sangat tertunda sebagai penulis, jangan lakukan hal yang sama kepada penulis lain. Yang ketiga, abaikan pesan dari editor. Jika sudah melewati batas waktu dan review masih belum terkirim, kemungkinan besar Anda akan mendapatkan pesan otomatis dari editor seperti ini. Yang keempat, jangan periksa kepatuhan terhadap etika publikasi. Etika publikasi tersebut mengandung banyak unsur. Salah satunya itu plagiarisme, misalnya merupakan pelanggaran serius terhadap etika penerbitan dan dalam beberapa kasus juga merupakan pelanggaran hak cipta. Yang kelima, berikan ulasan yang tidak berguna. Yang keenam, lupakan alamat komponen utama artikel. Yang ketujuh, berikan pernyataan yang tidak jelas, tidak adil, dan bias. Yang ke-8, secara tidak adil menghalangi publikasi atau melanggar kerahasiaan.
Yang ke-9, menyarankan agar penulis melanggar etika publikasi. Yang ke-10, lupa meninjau ulasan Anda dengan atur dan luas. Yang selanjutnya itu adalah how to become a review and what do editors expect. Review yang baik itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memberikan laporan review yang menyeluruh dan komprehensif. Yang kedua, memberikan laporan tepat waktu. Yang ketiga, memberikan komentar yang beralasan untuk penulis. Yang keempat, memberikan kritik yang membangun. Yang ketujuh, menunjukkan objektivitas. Yang ke-8, memberikan rekomendasi yang jelas. Dan yang selanjutnya, bagaimana cara menjadi review? Ada beberapa cara yang dapat ditemukan untuk menjadi seorang review. Yang pertama, editor mengidentifikasi berdasarkan karya terbitan. Yang kedua, hubungi editor jurnal yang diminta. Yang ketiga, memberikan laporan peninjauan yang konstruksi dan kritis. Yang keempat, tambahkan motivasi singkat, bidang keahlian, dan tingkat pengalaman. Yang kelima, minta supervisor untuk membantu meninjau naskah tersebut. Yang selanjutnya adalah how reviews become editors. Pertama, kita dapat menemukan jurnal. Yang kedua, membangun hubungan yang baik. Yang ketiga, berpartisipasi sebagai review. Yang keempat, bergabung dengan dewan redaksi. How do editors look at your paper? Bagaimana editors melakukan penglihatan atau mengevaluasi kertas kita tersebut? Sebelum editor tersebut melihat kertas kita dapat mengetahui jenis-jenis editor. Yang pertama, pemimpin redaksi. Yang kedua, dia adalah seorang redaktor atau pembantu. Yang ketiga, asisten editor. Yang keempat, redaktor bagian. Yang kelima, redaktor tamu. Yang keenam, redaktor pelaksana. Dan yang terakhir, ada editor khusus. Detail penting untuk editor saat penyiaran itu sebagai berikut. Yang pertama, apakah penulis memperhatikan akurasi? Yang kedua, apakah naskah masih dalam ruang tulisan? Yang ketiga, mengapa manuskrip dibahas dalam jurnal ini? Yang keempat, tidak perlu menyalin manuskrip atau menyalin abstrak. Demikian video presentasi saya mengenai modul 4 tersebut, yaitu Navigation Peer Review. Terima kasih untuk Pak Tias, salam sehat selalu, sampai jumpa kembali.